Shalom Alahim, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam Renungan Embun Pagi melalui Pancasiar Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Melalui sesanti, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Edisi Senin 20 Oktober 2025. Saat ini bersama saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, hari baru Engkau berikan bagi kami dengan segala keberadaan kami. Suka dan duka ada dalam kehidupan kami, menjadi bagian dari kehidupan kami. Dan Engkau berikan hari baru untuk kami jalani dengan setiap tugas kewajiban apapun yang ada pada kami, sesama kami, maupun kehidupan di alam semesta ini. Engkau persiapkan kami dengan sabda. Kami siap menyambut sebagai bekal pedoman langkah kehidupan kami. Roh Kudus menolong kekasih-kekasih-Mu Tuhan, para sahabat Petra yang setiawan. Roh Kudus pula yang menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Kau kehendaki. Dan Kau memberkati Radio Petra ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Sejati, kami berdoa. Amin. Bacaan pada saat ini melalui 1 Korintus pasal 6. Dari satu perikop, saya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sabda yang agak panjang, menjadi bagian dari pembacaan Perenungan Embun Pagi pada saat ini. Dengan tema, mendapat bagian dalam kerajaan Allah dengan berlaku adil. Mendapat bagian dalam kerajaan Allah dengan berlaku adil. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat? Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Demikian pewartaan sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat yang berkati Tuhan,
Saat ini kita mendapatkan sabda Tuhan yang kita belajar benar dari cara hidup jemaat di Korintus pada masanya. Jemaat yang diharapkan kompak, bersatu, sekalipun melalui para pemimpin yang memberitakan Injil berbeda-beda. Namun rupa-rupanya oleh jemaat dipertajam menjadi friksi, atau menjadikan kelompok-kelompok ini bersitegang hingga muncul permasalahan-permasalahan. Baik jemaat yang ada dalam kelompok Apolos, Kefas atau Petrus maupun Paulus. Melalui Rasul Paulus Tuhan menegur dengan keras ketika keinginan untuk menyelesaikan permasalahan justru tidak dilakukan di dalam kebenaran. Muncul gosip, muncul saling menjatuhkan, muncul keinginan untuk mengalahkan pihak lain yang justru ketika ingin mendapatkan solusi, mencari nasihat atau mendapatkan nasihat atau hal-hal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu tidak ditempatkan pada kesadaran melalui mekanisme atau cara yang benar dan bertanggung jawab. Inilah kritik Paulus yang menjadi teguran keras tentang bagaimana perilaku atau sikap hidup yang ditunjukkan bukan mencitrakan sebagai orang-orang yang dipilih oleh Yesus Kristus, yakni jemaat yang taat kepada para pemimpin. Bisa dibayangkan tentang bagaimana situasi keadaan pada saat itu. Inilah yang kemudian menjadi dasar Paulus mempertanyakan banyak hal kepada jemaat di Korintus. Ketidakadilan yang berlangsung dan terjadi terhadap jemaat. Jemaat yang sesungguhnya dibawa oleh Yesus Kristus masuk dalam kerajaan Allah adalah mereka-mereka yang mau hidup dalam kekudusan yang Yesus nyatakan. Dan jemaat mau menerima hidupnya disucikan dan dikuduskan. Dan ini menjadi bagian dari cara hidup memasuki kerajaan Allah. Seperti pada ayat yang ke-11, kalau Bapak Ibu Saudara nanti membacanya. Oleh karena itu teguran yang keras ini menolong jemaat di Korintus untuk sadar tentang bagaimana mencari keadilan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Menempatkan kesadaran untuk menghargai para pemimpin gereja yang dikatakan oleh Paulus sebagai orang-orang kudus. Mengingatkan agar tidak mencari keadilan justru pada mereka-mereka yang tidak berkompeten atau tidak ada sangkut pautnya dengan jemaat. Bahkan harus mencari siapa di antara mereka yang berhikmat, dan ini pun dipertanyakan oleh Paulus. Kalaupun tidak pada mereka-mereka di luar jemaat, mosok sih dalam bahasa kita sehari-hari, enggak ada yang berhikmat sama sekali. Ini diperlukan untuk jemaat belajar berefleksi. Bahkan juga dipertanyakan dengan tajam. Beranikah sebenarnya risiko yang harus diambil oleh jemaat? Sekalipun ketika tidak ada sesuatu yang diharapkan dengan keadilan pun, jemaat menanggung malu dan merasa rugi. Ini pertanyaan yang betul-betul menusuk hati. Maukah jemaat menghadapi risiko sekalipun bergumul dalam situasi yang sulit agar tidak mengandalkan pihak lain? Karena mengandalkan pihak lain yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensinya dianggap sebenarnya sudah merupakan kekalahan. Dan ini betul-betul dikatakan memalukan.
Bapak Ibu Saudara, para sahabat Petra yang berkati Tuhan, demikianlah peristiwa ribuan tahun lampau yang berlangsung pada jemaat di Korintus bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terhadap satu permasalahan kita ingin menyelesaikannya. Dan kadang kita melibatkan pihak-pihak untuk masuk ketika kita hendak menyelesaikan satu persoalan dan bahkan mungkin banyak persoalan. Maka sesungguhnya sabda Tuhan pagi ini mengajak kita agar siapapun kita ketika sedang menghadapi permasalahan dan ingin menyelesaikan masalah, mengedepankan nilai-nilai kebenaran dari Tuhan, agar ketika upaya keadilan itu berimbang, agar upaya keadilan itu tetap menempatkan kehidupan kudus dan tidak ada batu sandungan. Nilai-nilai iman dalam Kristus itulah yang menjadi parameter bagaimana tetap tercipta suasana damai, sejahtera, terus terwujud. Apa yang dilakukan jemaat di Korintus bagi Paulus adalah batu sandungan. Batu sandungan karena ketidakadilan yang dilakukan justru mencoreng, membuat malu. Upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak didasarkan pada kompetensinya menjadi batu sandungan untuk layaknya hidup dalam kerajaan Allah. Suasana damai, suasana merendahkan hati untuk bisa menciptakan kesadaran saling memaafkan, saling mengampuni. Nilai-nilai inilah yang harus dirawat untuk terus menjaga kekudusan. Dan kalau kekudusan itu muncul maka akan layak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu dua hal yang mau saya sampaikan begini Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan sabda Tuhan. Yang pertama, ketika kita menghadapi persoalan pergumulan kita sadar memerlukan banyak pihak. Kalaupun tidak banyak pihak beberapa, kalaupun tidak beberapa satu pihak, maka mari kita tempatkan kesadaran, berjuang untuk melihat proporsionalnya permasalahan dan pihak-pihak yang ingin kita libatkan. Agar tidak muncul asumsi ataupun sesuatu yang menjadi batu sandungan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Agar tidak semakin jatuh pada justifikasi atau penilaian-penilaian keliru yang membuat hidup ini tidak nyaman, hidup ini memunculkan batu sandungan, dan ketika ini muncul maka akan ada pada posisi kita semakin masuk dalam kondisi dosa. Dan ketika kita masuk dalam kondisi dosa itu berarti kita tidak dapat menghayati makna hidup dalam kerajaan Allah. Teguran yang keras dari Paulus untuk jemaat di Korintus menolong kita untuk sadar betul. Ketika kita berhadapan dengan permasalahan dan kita harus menempatkan sadar untuk mencari keadilan, yang justru ketidakadilan yang kita lakukan, maka akan semakin menjadikan kita ada dalam suasana batu sandungan. Dan itu tidak layak untuk masuk atau mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian para sahabat Petra, dalam refleksi ini, mari kita tempatkan kesadaran, mengutamakan Tuhan melalui para pihak yang diperkenan oleh Tuhan dalam kehidupan spiritualitas. Mungkin ini terlalu berlebihan bagi Paulus, namun inilah cara agar para pihak yang mendapatkan apa yang menjadi anugerah Tuhan dalam kehidupan spiritualitas dapat didengar nasihatnya berdasarkan kebenaran sabda Tuhan. Mendapatkan nilai-nilai kebenaran yang hakiki menjadi arah pedoman, karena hidup ini harus didasarkan pada kebenaran kaidah dengan iman secara prinsip imaniyah
pada Tuhan. Inilah cara agar orang beroleh keteduhan, kerendahan hati, tidak jatuh pada kepentingan-kepentingan yang kembali orang akan mendapatkan sesuatu hal yang oleh Allah dianggap sebagai batu sandungan. Latar belakang jemaat di Korintus bermacam-macam. Dan bila kita hayati bacaan secara utuh, justru dari orang-orang yang tidak diperkenan Tuhan, diberi kesempatan diperkenan Tuhan, maka nasihat, bimbingan, tuntunan dari mereka-mereka yang diperkenan Tuhan dengan spiritualitas menjadi cara yang bagi kita masih terus harus kita kedepankan supaya tidak kehilangan arah. Dan kalau kita kehilangan arah, sesungguhnya kita mempermalukan diri sendiri dan kita sudah kalah. Karena dikalahkan oleh ego. Ego akan menjadi cara menjebak. Orang tidak lagi memiliki daya. Karena ego kemudian memunculkan egoisme. Dan ketika egoisme tidak terkendali akan emosional. Dan pasti ini subjektivisme yang membuat orang kemudian tidak memiliki cara berpikir, cara menalar, dan mengambil keputusan dengan benar. Maka diperlukan nasihat. Mereka-mereka berkepentingan sebagaimana dikehendaki Paulus. Agar kepentingan ini mengedepankan kualitas iman, kasih, dan pengharapan. Dan tiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih yang disampaikan Paulus menjadi cara orang mengedepankan nilai-nilai, terutama kasih terhadap banyak pihak. Agar penghargaan kepada banyak pihak ini menjadikan kita layak mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Yang intinya dengan kasih itu adalah suasana hati yang penuh dengan damai sejahtera. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra, kita terus berjuang untuk menempatkan keadilan di dalam kebenaran yang hakiki karena firman Tuhan. Dan kita akan mendapatkan banyak hikmat dari orang-orang kudus yang diperkenankan Tuhan menjaga kehidupan kita tetap kudus, tetap suci di hadapan Tuhan sehingga tidak ada batu sandungan. Inilah yang Tuhan kehendaki, kita tetap akan ada pada jalan kebenaran dan hidup karena iman kepada Yesus Kristus. Dan inilah cara Tuhan menyatakan kehendaknya yang adil dan penuh dengan kebenaran di dalam karya agung Yesus Kristus yang begitu luar biasa menyatakan keadilan dan kebenaran berdasarkan amanat agung dan kesetiaan kepada Sang Bapa. Tuhan akan menolong kita dapat menghayati nilai-nilai ini berdasarkan firman Tuhan agar kita tidak dipermalukan oleh dunia. Namun kita justru diberikan kemenangan dari awal untuk menyelesaikan persoalan dengan kemenangan. Karena apa yang Tuhan kerjakan adalah dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberikan sabda pada pagi ini. Mengajarkan bagi kami bagaimana tetap menempatkan kesadaran sebagai orang-orang yang beriman kepadamu dan Engkau berikan anugerah untuk kami layak dalam kerajaan Allah yang dinyatakan dalam karya agung Yesus Kristus. Maka tolong kami Tuhan, ketika kami menghadapi persoalan pergumulan kami menatanya, sekalipun melibatkan banyak pihak, Engkau menolong kami untuk dapat berlaku adil, bersikap adil, memutuskan suatu dengan adil, karena kasih-Mu dan sesuai dengan kebenaran sabda-Mu maupun kaidah-kaidah Kristiani. Tuhan,
Tolong kami agar terus menghargai kehidupan ini dengan baik, benar, dan bertanggung jawab dalam kualitas iman. Sebagaimana pengajaran orang-orang kudus, para rasul, pemberita Injil, orang-orang yang berhikmat, hamba-hamba Tuhan. Mampukan kami menundukkan diri untuk tidak serba nekat, sehingga kami dapat menata diri, menyelesaikan persoalan atau menata langkah kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan untuk setiap tugas kewajiban yang hendak kami laksanakan. Dan berkati kehidupan rumah tangga dengan para orang tua, baik warga dewasa maupun yang sudah usia lanjut, baik ketika ada permasalahan maupun ketika tidak ada permasalahan. Tuhan hadirkan banyak hal untuk kami mengerti banyak berkat yang Tuhan anugerahkan. Karena iman, pengharapan, dan kasih. Kekuatan, kesehatan, dan juga kesempatan baik yang boleh kami wujudkan, kami lakukan. Hendak kami nyatakan pada hari dan selanjutnya dengan setiap tugas karya kewajiban yang kami emban dan kami laksanakan. Kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk perjuangan keluarga, memenuhkan kebutuhan rumah tangga, maupun kebutuhan tak terduga yang harus diupayakan keluarga. Engkau tetap menyertai ketika keluarga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan terang kasih-Mu Tuhan, Roh Kudus yang bekerja. Engkau memberkati saudara-saudara yang bergumul karena kondisi sakit yang diderita. Di antaranya kami mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan untuk Ibu Endang Widuri Sugeng Raharjo warga GKJ Ambarukmo yang bergumul dalam kondisi sakit. Beberapa kali keluar masuk rumah sakit dan saat ini masih opnam. Mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan. Begitu pula untuk kesiapan operasi orang tua kami, Ibu Ngatius Otniel, yang akan mempersiapkan operasi karena pasca kecelakaan yang dialami bersama dengan Bapak Pendeta Otniel Ngatius dari GKJ Watu Sigar. Puji Tuhan, Bapak Pendeta dan Ibu dan berikan keselamatan meskipun Ibu harus menjalani operasi di Rumah Sakit Bethesda siang hari nanti pukul 14. Kami meyakini kelangsungan berkat-Mu melalui tenaga medis yang melangsungkan tindakan operasi berlangsung dengan baik dan lancar untuk proses pemulihan kekuatan kesehatan orang tua kami, Ibu Pendeta Otniel Ngatius dari GKJ Watu Sigar. Begitu pula Tuhan berkati anggota keluarga dan jemaat yang memberikan dukungan penuh untuk proses yang dijalani sampai pada kesembuhan. Begitu pula saudara-saudara yang bergumul dalam kondisi apapun, dengan kesulitan apapun yang sedang dialami, Tuhan berkenan menolong memberkati. Anak, cucu, anggota keluarga kami masing-masing dipersiapkan dengan iman dan ilmu, swasta maupun negeri, dimanapun berada. Dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, bahkan sampai pasca sarjana pun, Tuhan berkenan memberkati. Kiranya menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan berikan berkat, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat. Karena dengan hikmat Tuhan adalah sesungguhnya menemukan inti pengetahuan, yakni Logos, firman yang tiada ada Yesus Kristus, yang Kau perkenankan kelak kemudian hari sungguh menjadi bagian dari kerajaan Allah yang diberitakan, kerajaan Allah yang dirasakan, kerajaan Allah yang memberkati bagi banyak pihak. Berkati Tuhan. Juga untuk bangsa dan negara kami senantiasa kami memohonkan kelangsungan berkat-Mu. Dan memberkati para pemimpin, wakil rakyat, pengusaha mitra pemerintah, dan banyak pihak. Sekalipun kami merasakan prihatin dengan upaya penegakan hukum dan keadilan, kebenaran, ternyata masih banyak pihak yang semakin menjatuhkan dirinya dalam penghambaan akan harta benda sehingga melakukan banyak penyimpangan.
Tuhan berkeadilan. Dengan cara Tuhan melalui para pihak yang berkepentingan berkaitan dengan penegakan hukum dan peraturan serta keadilan di negeri kami ini, Indonesia tercinta. Sehingga kami sungguh merasakan suasana damai dan sejahtera. Dan bagaimana kinerja pemerintah didukung banyak pihak, direspon dengan baik oleh masyarakat. Sehingga terciptanya damai dan sejahtera, itulah Tuhan. Menjadikan cara bagi kami untuk merasakan Indonesia yang sesungguhnya. Damai dan sejahtera. Begitu pula upaya perdamaian yang terus diupayakan di Papua, di Timur Tengah. Bahkan juga keprihatinan kami dengan pergumulan saudara-saudara kami, umat Kristen di Nigeria. Tuhan punya rancangan dan keadilan untuk mewujudkan perdamaian. Dan mereka-mereka yang melakukan hal tidak benar, Tuhan juga punya rancangan keadilan terhadap mereka. Kami serahkan segala sesuatunya kepada Engkau ya Tuhan. Dan berkati setiap tugas kewajiban yang kami tidak laksanakan, khususnya pada hari ini. Di dalam naungan rahmat-Mu, begitu pula Radio Petra, yang Tuhan perkenankan pakai sebagai pancar siar untuk mewujudkan kasih dan perdamaian. Demikian Tuhan, pokok doa yang dapat kami naikkan kepadamu. Kami meyakini kelangsungan berkat-Mu di dalam doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat sejati, Imam Agung Perjanjian Baru yang Kau perkenankan. Dan kami berdoa dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Demikian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan. Dan saya Pendeta Perwantoro Kurniawan dari GKJ Ambarukmo undur diri dan Tuhan memberkati.